materi pertama di Matematika 1 sebenarnya yang akan saya sampaikan. Saya kemarin jejak pendapat di kelas Banjarmasin, sampai mana sudah matematika dasar disampaikan oleh dosen sebelumnya. Nah, tapi sudah dapat gambaran, makanya saya mulai dari bilangan kompleks dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas matrik, habis matrik kita akan ke fungsi dan limit. Setelah fungsi dan limit, kita masuk ke integral, maaf, diferensial dulu, baru integral, habis materi kita. Mudah-mudahan ini bisa berjalan gitu ya. Jadi walaupun kita ada di rumah, terutama saya yang ada di rumah, kalau kalian ada yang bekerja, saya maklumi, tapi yang penting tugas dikerjakan, ya, tugas dikerjakan. Kita nanti akan absen di akhir. Baik, hari ini kita mulai. Baik, Pak. Nah, kita mulai dengan bilangan kompleks hari ini, kawan-kawan. Jadi ini pengantar dulu. Kalian mungkin pernah dulu waktu SMA gitu ya, pernah melihat persamaan ini. Kalau dulu di SMA biasanya pakai X dia kan. X kuadrat plus BX plus BC. Plus C sama dengan 0. Ini namanya persamaan kuadrat. Jadi munculnya bilangan kompleks itu karena dia mengakomodasi akar-akar nilai negatif ya. Jadi akar-akar nilai negatif itu diakomodasi. Kalau kita ketemu misalnya Z12 ini kan penyelesaiannya pakai rumus ABC kata kita waktu SMA dulu. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Yang disebut diskriminan adalah ini. Kalau ini bernilai negatif, maka tidak bisa dikerjakan kalau dulu waktu SMA. Nah, maka untuk itu, akar negatif itu diakomodasi dengan adanya bilangan I yang disebut sebagai imajiner. Melihat ini ya. Mos saya melihat, Mos? Kelihatan. Ya, kelihatan. Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, nilai I itu sebenarnya sama dengan akar minus 1. Saya yakin kalian sudah belajar analisis rangkaian. Analisis rangkaian itu rata-rata ya khususnya untuk RLC itu diturunkan. Kalau kita belajar dari awal, itu dia diturunkan dari menyelesaikannya biasanya pakai bilangan kompleks. Nanti akan ada contoh nanti terakhir. Baik, akar I. Nah, kalau I itu kita kuadratkan, dia jadi nilainya minus 1. Nah, sederhana misalkan, kalau kita ketemu akar negatif 16. Akar 16 itu kan 4. Negatif satunya itu kita kasih I. Berarti kalau akar negatif 16 jadi 4I ya. Kalau akar min 3. Akar min 3 itu berarti dia I akar 3. Ya, menulisnya I akar 3. Kalau I kita pangkatkan 3, akar min 1 kita pangkatkan 3, hasilnya minus I. Ya, minus I. Karena hasilnya adalah berapa? Min 1 kali, berarti akarnya adalah akarnya adalah akar min 1. Ya, I. Baik, kalau I kuadrat, ini dia akarnya minus 1. Ya, kalau kita kalikan sesama bilangan imajiner, akar min 2, kita kalikan akar min 8. Berarti ini sama saja dengan kita mengali min 1 I dikali I, ya. Berarti ini I min kan ya? Min, ngerti? Min 1 kan? Min 1, akar 2 kali akar 8 berapa? Akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Berarti dia min 4. Oke. Nah, contoh misalkan, kita punya ini, Z kuadrat min 2Z ditambah 2 sama dengan 0. Nah, maka kita bisa menghitung nilai Z itu dengan rumus yang di atas. B-nya itu kan 2 ya, B-nya 2. Berarti kan harusnya min B. Kalau kita masukkan ini min 2. Min 2 kali, min 2, berarti B-nya adalah, kalau kita masukkan, coba kawan-kawan paham nggak nih? Ini A-nya 1, ini A-nya kan, 1 dia. Habis itu ini B, B-nya negatif 2, sedangkan C-nya adalah 2. Kalau kita masukkan ke sini, ya, masukkan ke sini, berarti dia min B itu berarti min 2, berarti jadi plus 2 kan?
plus minus akar Oke. min 4. Nih, B kuadrat min 2 pangkat 2 berarti 4 kan? 4. Min 2. Min 2 pangkat 2, 4 kan ya? Ya, Kurang 4 Oke. dikali A1 dikali C-nya 2. Berarti kurang 8. Berarti akar berapa ini? Akar hasilnya ini akar berapa? 4. Akar minus Akar 4. Akar 2. akar minus 4. Ya kan? Minus 4 ya. Ya kan? Akar Oh minus iya 4. iya. Akar minus 4 kalau kita di SMA udah ini kita tinggalkan nih. Dan guru pun di SMA nggak bakal menyentuh soal seperti ini. Karena kan tidak ada akar negatif katanya. Ya, kalkulator pun stres kalau ngitung ini. Ya, jadi kalkulator ada bisa dia menghitung akar negatif itu pasti error. Nah, makanya kita notasikan, ya. Jadi ini akar min 4 itu sama dengan 2i. Paham? Akar min 4 2i. Ya. Akar min 4 itu 2i, paham ya? Paham. Oke, paham. Berarti cerdas semua nih. Ya, ini 2i. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, untuk bilangan kompleks itu kawan-kawan dilambangkan Z dia. Z itu sama dengan X ditambah IY. Jadi yang ini ya, yang ini adalah bilangan bagian daripada realnya, sedangkan ini adalah bagian daripada imajiner. Ya, bagian daripada imajiner. Dari sini kita bisa menghitung modulus Z. Besarnya Z, modulus itu besar ya. Besarnya Z itu dia sama dengan akar X kuadrat nih ditambah Y kuadrat. Nih, X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini adalah modulus namanya. Jadi, modulus ya. Kalau ditanya modulus atau besarnya, besar. Modulus itu sama dengan besar. Atau bahasa Inggrisnya magnitude, sama. Magnitude, modulus, besar, sama. Besarnya X kuadrat plus Y kuadrat. Di mana X itu adalah bagian real daripada Z, dibacanya nih, daripada Z, dan Y itu bagian daripada imajiner daripada Z. Contoh soal, kalau kita mau mencari, ada nih, kita punya Z sama dengan 3 plus 4I, berarti ini adalah X, dan ini adalah Y. Kira-kira berapa modulus Z-nya? Atau R kalau lebih nanti kita kenal. Berapa kira-kira? Akar 3 kuadrat 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. 4 kuadrat I. Berapa hasilnya? 9 tambah 16. 25 ya. Berarti hasilnya adalah ya. 25. Ini terlalu mudah masih. Jadi cetek banget. Oke. 5, akar 25. Oke, akar 25. 25. Sekarang kita lanjutkan. Putus. Putus-putus. Iya. Iya, Pak. Baik. Sekarang kita coba lihat kawan-kawan. Jadi sederhananya kalau tadi bentuknya kayak gini, sekarang kita sajikan dia dalam bentuk bidang argan namanya. Bidang argan itu ini bisa berputar sejauh 360 derajat, ya. Tapi lebih gampang kita sajikan dulu dalam bentuk kayak gini. Mungkin kalian masih ingat sinus, kosinus, kita masih ingat ya. Masih ingat kawan-kawan? Definisi sinus itu apa? Sin apa sin? Ingati, ini depan sudut. Kita belajar dulu waktu apa ya? SMP kayaknya. Ini samping ya. Ini samping, ini miring kan? Dari situ saja dari definisi. Bahwasanya sin itu apa kemarin? Sin itu sama dengan apa? Sin 3 berarti ya. Depan sin demi. Depan kita bagi miring. Nih, depannya berapa? Depannya apa ini? Depannya adalah Y. Ya, Y. Miringnya apa? R. Berarti kita bisa mencari R itu atau Y itu sama dengan apa? R sin P. Ya, ini P. R sin P. Jadi ini adalah ini. Ya kan? Nah, sedangkan yang cos tinggal kita ingat definisi cos itu apa? Cos theta
cos ini adalah samping sudut. Ini samping sudut ya. Ini depan sudut. Ini sudutnya ini. Sampingnya berapa? Apa sampingnya? X ya. X. Bagi miringnya R. Berarti X itu sama dengan R cos P. Ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Aman ya? Mudah. Aman, Pak. Aman. Oke. Nah, dari sini kita kalau kembali ke definisi atas, kalau kita kalau ini ya, kalau tetanya sendiri, kalau pi-nya sendiri itu sama dengan r cos. R cos itu balikan, nilai balik daripada tan y dibagi x. Ya. Y dibagi. Kawan-kawan mungkin nanti kalau memencet kalkulator tinggal tekan shift baru tan. Terkadang ditulis selain ARC tan, ada terkadang kalkulator pakai tan min 1. Tan min 1 itu artinya sudutnya, ya. Sudutnya yang kita cari. Baik. Z, ini kawan-kawan tadi awalnya, mungkin masih ingat di atas tadi, Z itu definisinya adalah X plus Tambah Y. IY. Iya kan? X plus Y. Ini sama, kalau kita masukkan X, R cos theta, Y, R sin theta, maka akan kita ketemu hasil ini nanti. Ya. Jadi sebenarnya, ini sebenarnya perubahan daripada slide sebelumnya saja. Paham sampai sini dulu? Ngerti ya? Tinggal X masukkan, R cos theta, R cos P, Y, R sin P, udah kita selesaikan hasilnya. Dapat. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Nah, contoh soal. Contoh soal yang mudah sekali. Jadi kawan-kawan, kita disuruh soal ini untuk mentransformasi dia, mentransformasi dari bentuk ini ya ke dalam bentuk koordinat polar. Koordinat polar itu seperti ini. Nah, langkah-langkahnya kita perhatikan dulu. Kita punya ini. Punya soal. Soal kita adalah 2 ditambah 2i akar 3. Berarti ini adalah X-nya. Ya. Ini adalah Y-nya. Maaf nih. 2 akar 3 itu adalah Y. Ini nggak ada I-nya, sorry ya. 2 akar 3 itu Y. Nah, kalau kita mau menentukan dia ke koordinat polar, tadi kan kita punya nih. Z, rumusnya apa? R dalam kurung. X. Bukan, yang ini sin P. Ya. Sin P. Sorry, bukan sin P. Cos P ya. Cos P. Cos P. Plus Cos P plus I sin P. Gitu kan? Nah, jadi yang harus kita cari di sini adalah pertama, kita harus mencari R-nya. Yang kedua kita cari P. P. Ya. R kita cari P. Nah, caranya kita cari R dulu. Kita cari R. R tadi masih ingat kan rumusnya? R sama dengan apa? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Oke. Y kuadrat. Nah, X kuadrat berarti 2 pangkat 2. Ya kan? Ditambah 4. 2 akar 3 pangkat 2. Ya kan? pangkat 2. Nah, oke. 2 pangkat 2, 4. 2 akar 3 pangkat 2 berarti 2 kuadrat 4. Akar 3 pangkat 2 itu 3. 2 kali 3 kali 4 12. Berarti 4 tambah 12. berarti 16 ya. Hasilnya 4 ya. Ini R. Sekarang kita harus mencari P. P itu adalah R cos tan daripada 2 akar 3 per 3. Tinggal kawan-kawan pencet kalkulator. Kalkulator itu ada satuannya nanti. Bisa radian, bisa degree.
Ya, bisa radian, bisa degree. Sekarang saya akan coba contohkan. Bentar. Kalkulator. Silakan kawan-kawan aktifkan kalkulatornya kalau bisa nggak kira-kira? Masya Allah. Bentar. Ini kalkulator mama. Ada nggak punya kalkulator? Ada, Pak. Ada ya. Kalian coba pencet itu. Nah. Ya. Ada kalkulator, coba pencet kalkulatornya. Kalau ada, hitung. Ya. Ya, coba kita selesaikan itu soalnya. Ya, tadi kita ini kan kalau kalkulator saya, ini kelihatan nggak kalkulator saya di layar? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan. Kalau kita mau mengaktifkan yang tadi, kita harus pencet ini ya. Nih, 2ND. 2ND ini kalau di ini shift. Ya. Ini satuannya, degree. Bisa kita ganti jadi radian. Bisa langsung kawan-kawan pencet radian. Ya. Ini grade, biasanya degree per radian. Ya, jadi tinggal diselesaikan saja itu. Ya, sebentar. Ini fungsi. Nah, ini tan. Kita ambil 2ND-nya. Ya, 2ND berarti dia tan min 1. Oke, bentar. Ya. Kalau terbiasa aja di handphone kayaknya bisa ya. Jadi tinggal dilihat kembali yang itu. Susah mencetnya ini kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Susah mencetnya. Jadi nanti kawan-kawan tinggal latihan di rumah. Ini yang jelas tinggal pencet tan min 1, 2 akar 3/3. Tinggal ubah nanti ke radian atau degree. Merubah dari kita lihat ya bahwasanya 1 radian itu adalah 0,50 1 derajat itu adalah 0,53 radian. Jadi tinggal dirubah nanti. Tinggal dikonversi. Nah, kalau kita sudah dapat ini, kita dapatkan tadi hasilnya. Jadi tinggal langsung dimasukkan. Ya. Ini 4. Kembali ke persamaannya, cos pi per 3 dikali I sin pi per 3. Kebetulan ini kan hasilnya pi per 3. Ini sama dengan, kalau kita mau masukkan Dikali. eksponensial, ya, kalau kita mau masukkan dia ke dalam bentuk eksponensial, ini langsung diselesaikan saja. Berarti tinggal tulis EXP, eksponensial namanya, atau boleh kita tulis kayak gini. 4E pangkat Pi dikali I, Pi per 3. Atau Pi per 3I gitu ya.
Ini sama. Atau kalau kalian pencet kalkulator, biasanya EXP dia. Eksponensial. Jadi yang ini, bentuk ini, sama dengan bentuk yang ini. Ya, begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi soal-soalnya nanti paling merubah dari bentuk biasa ke bentuk polar gitu aja. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Ini sebentar lagi akan mati kayaknya. 10 menit lagi mati. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat aljabar bilangan kompleks. Kita hanya menggunakan kebetulan pengurangan, pembagian, penjumlahan, ya, maaf, perkalian dulu. Perkalian. Nah, ini kalau kita ketemu bilangan kompleks, kalau kita mau menjumlahkan, kawan-kawan, bagian real itu harus dijumlahkan dengan bagian real saja. Bagian imajiner dijumlahkan dengan bagian imajiner. Paham sampai sini? Di copy? Oke. Oke ya. Jadi real, kawan-kawan perhatikan, ini kan real ya. X bagian real, imajiner, imajiner. Jadi yang dijumlahkan hanya boleh beroperasi real dengan real, imajiner dengan imajiner. Ya, berbeda halnya dengan perkalian. Kalau perkalian itu tinggal kita gunakan asosiatif biasa, kita kali, ini hasil akhirnya seperti ini. Ya, hasil akhirnya seperti ini. X1 kali X2, nanti dikurangi Y1 kali Y2, ditambah X1 Y2, ditambah X2 Y1. Jadi seperti ini. Nanti tinggal diselesaikan soalnya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini conjugate. Conjugate itu sekawan. Bahasa kerennya itu sekawan. Conjugate itu kalau misalnya kita punya Z sama dengan X plus Y, maka conjugate-nya tandanya yang positif itu berubah jadi negatif. X min Y. Begitu juga sebaliknya kalau kawan-kawan ketemu X sama dengan X min Y, berarti conjugate-nya sebaliknya ya. X tambah Y. Ya, oke. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita melihat real daripada Z, ya, conjugate itu ya Z. Ya, real Z juga sama. Kalau imajiner itu negatifnya. Kalau kita ketemu imajiner positif konjugat, maka imajiner yang ya yang bukan konjugatnya adalah negatif. Jadi ini aja sederhana. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Nomor 1. Kalau kita di nomor 1 paling gampang nih, kita suruh mencari Z kuadrat. Z kuadrat berarti perkalian yang kita aplikasikan. Kalau perkalian berarti ini 1 kali 1, ya kan? 1 kali I kali 1, I kali I, gitu kan? Paham ya ini ya? Cetek banget ini. Ini kali sini, ini kali ini. Wah, ini kayaknya nggak ada tantangan soal kayak gini. Nah, jadi hasilnya ini dan kita hitung. I pangkat 2 berapa I pangkat 2? I. 2I. Oh, kok 2I? I itu apa tadi? Akar min 1. Oke. Iya, dia kan ada nilainya. Akar min 1. Akar min 1 kita kuadratkan. Berapa akar min 1 dikuadratkan? Min 1. Pangkat min 1. Ini kan kalau kita kuadratkan, ini kuadrat. Ini kuadrat. Berapa hasilnya? Min 1. Ya kan? Min kali min. Kali min. Nah, jangan salah kaprah. Kalau akar itu, nih min 1 loh, dia sama dengan min 1 pangkat setengah. Nih, dia pangkat setengah. Kalau kalian kuadratkan ini dikuadratkan. Min 1. Ini dikuadratkan. Sorry. Nah, ini kuadratkan. Jadi berapa itu? Min 1 setengah kali 2 berapa? Pangkat 1 kan? Berapa hasilnya? 1. Kok 1? Min 1. Min 1. Jangan pakai min kali. Kalau min Kopi lur. paham kan nih? Paham. Ulang. Kok ulang? Lihat Besok nih. dibikinkan aja, Pak. Soalnya bikin yang gampang-gampang seperti ini. Oke, yang ini aja coba dulu nih, lihat nih.
I kuadrat. I kuadrat itu min 1 ya. Ini 1, ini min 1. Ini 1, ini min 1 nih. Min Ya. 1 ditambah berapa? Nggak ada. Min 1 tambah min 1 habis. 0. 0 ya. Ya, Udah 0. sisa 2i. Ini hasilnya 2i. Paham kan nih? 2i. Ya. Paham. Pokoknya ini nanti dipasang, dicatat di mana gitu ya, atau di tangannya, pokoknya I kuadrat itu min 1. Screenshot. Kecuali soalnya gini, min 1 kuadrat. Kalau min 1 kuadrat berapa? Lihat beratan. Min 1 kuadrat berapa? 1. Nah ini baru. Ya betul ini ya. Kalau akar min 1, min 1 ya kuadrat. Baik. Min 1. Sekarang kita lihat soal. Nah, ini kita punya Z1 2 plus I, Z2 3 min I. Soal minta dibagi. Z1 dibagi Z2. Kalau kawan-kawan ketemu kayak gini, ini kan tidak semudah membalik telapak tangan ini. Cara mengerjakan soal ini, maka harus kita kali conjugate. Kali sekawan. Ini Z, ya, kita kalikan conjugate-nya. Ini 2 plus I, kita kalikan conjugate penjebut ya. Conjugate penjebut. 3 min I, berarti 3 plus I ya. Kalikan biasa. 2 kali 3, 2 kali min 1, 1 kali min 3, 1 kali min 1, ya kan? Min I kali min I, ya. I kali I. Yang dipakai sebagai perkalian konjugatnya itu cuman yang Z2 Pak ya? Yang bawah. Yang bawah. Pokoknya supaya hilang bawahnya. Ya. Supaya jadi bawah. Kalau pembagi imajiner ini susah. Ya pembagi imajiner itu hantu yang kita bagi dengan hantu kayak apa? Ada orang bagi sesajen. Kayak apa caranya itu kan? Atau orang kalua memberi makan buaya, buayanya kan ada. Galau. Jauhnya tak kalua, Pak. Iya. Paulen, Pak. Ya kan orang kalua kalau yang memberi makan buaya. Bujur pulang dia. Iya kan buayanya aja kan ada. Mengeradau aja tuh. Apaan? Banyak Pak buayanya. Makanya jangan sampai ya, makanya kembali sini. Jangan sampai jadi buaya. Pembagi itu imajiner, kadeda yang membagi. Nah, kalau di atas kada apa-apa, kalikan imajiner. Jadi caranya harus kita kalikan conjugate, conjugate-nya. Paham ya? Oke. Berarti pokoknya bilanya kada bisa paham. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat nih soal berikutnya. Soal berikutnya itu tentukan dia minta ini keadaan apa koordinat polar diminta dirubah ke koordinat ke bilangan biasa ya. Nah, ini kita lihat kawan-kawan, ingati bahwasanya sudut 20 derajat itu kita harus ubah ke radian. Nilainya adalah 0,349 radian. Ya, 0,349 radian. Maka kita bisa mengerjakan soal ini dengan mudah. Nah, ini caranya kita rubah dulu ya. Kita rubah dia setengah. Ini 20 derajat, ubah dulu. Habis itu ubah posisinya ini menjadi 2 pangkat 0,349. Ini yang di atas tadi, yang eksponensial. Oke, ini 1/2 itu kan setengah. Pangkat negatif, pangkat positif naikkan ke atas jadi pangkat negatif. Dari sini sudah bisa kita selesaikan. Dari sini ke sini gampang. Nah, ini 0,5 adalah R-nya. Ini kan cos, ya, cos positif yang ini dikali I sin dan seterusnya. Isin. Nah, I sin.